Bapak Ibu sekalian sudah punya komunitas belajar di sekolahnya masing-masing? Ada yang sudah punya Bapak? Coba katakan yang sudah komunitas belajarnya sudah aktif. Ya? Sudah ada? Sudah ada? Yang mana Bapak Ibu? Ya? SMP 4 sudah ada. SMP 4 Sarudu sudah ada ya? Ada. SMP 2 Sarudu sudah ada Bu? Belum juga. SMP apa lagi di sini? Duripoku, mana Duripoku? Ada Pak? Sudah ada? Nah ini dia yang menjadi pokok. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kurikulum merdeka? Silahkan dipikir-pikirkan Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan 2 atau 3 menit. Kira-kira yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian, seperti apa itu kurikulum merdeka? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pemateri tentang pengertian kurikulum merdeka. Saya di sini baru memahami tentang kurikulum merdeka, yaitu pemberian kesempatan kepada siswa itu sendiri dalam hal mereka bagaimana mengembangkan minat dan kreativitasnya tersendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Mungkin kenapa kurikulum perlu dirubah? Ada yang tahu Bapak Ibu mengapa kurikulum perlu diubah? Ya, salah satunya adalah mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman kita mengajar dulu mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang sekarang. Zaman sekarang semua serba zaman digital. Inilah yang menjadi PR bagi Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana cara meningkatkan nilai literasi dan numerasi di sekolah dengan membuat program-program yang bisa berdampak positif terhadap murid. Untuk memahami tentang implementasi kurikulum merdeka, ada 6 dukungan yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah PMM. Bapak Ibu tahu apa itu PMM? Tahu Bapak Ibu apa itu PMM? Platform Merdeka Mengajar. Sejauh mana aktivitas Bapak Ibu di PMM? Ya? Apakah sudah mempelajari topik atau belum? Ya? Sudah? Sudah sampai topik mana? Ya? Belum juga, cuma sekedar login saja. Begitu. Dari SMP 2 Sarudu, mana? Ya? Pak Ibrahim. Mana SMP 2 Sarudu? Pak Ibrahim sudah sampai topik berapa Pak? Topik 1 itu pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka ya? Ya, SMP 4 Sarudu, mana SMP 4? Ya, sudah sampai topik berapa SMP 4? Aksi nyata. Ya? Aksi nyata Pak. Ya? Belum upload aksi Sudah nyata. masuk aksi nyata. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi platform Merdeka Mengajar atau PMM atau Merdeka Belajar itu adalah salah satu media yang Bapak Ibu dapat akses untuk mempelajari terkait masalah implementasi kurikulum merdeka. Kedua adalah komunitas belajar, Kombel, ya. SMP 4 Sarudu sudah ada komunitas belajarnya. SMP 2 Sarudu bagaimana Bu? Belum ada juga. SMP Sabtana Jaya, ya, belum ada juga, ya. Jadi tolong diaktifkan komunitas belajarnya. Komunitas belajar itu merupakan wadah untuk saling sharing, berdiskusi terkait masalah apa-apa saja permasalahan Bapak Ibu sekalian di lingkungan sekolahnya masing-masing. Panitia itu sangat aktif sekali di komunitas belajarnya. Makanya yang sering diundang untuk ikut pelatihan di Mamuju atau di Majene itu yang aktif-aktif komunitas belajarnya. Jadi tolong. Kemudian NSPB. Sumber yang ketiga adalah narasumber berbagi praktik baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, khusus di Pasangkayu baru ada 7 orang narasumber berbagi praktik baik yang bertugas untuk menyampaikan praktik-praktik baik terhadap implementasi kurikulum yang sudah mereka laksanakan. Sering webinar, ya, Kemendikbud juga sering melaksanakan webinar terkait masalah implementasi kurikulum merdeka. Jadi silahkan ikuti Bapak Ibu webinar-webinarnya. Kadang banyak itu ya, banyak lembaga-lembaga yang menyediakan webinar dengan iming-iming sertifikat, ya, terutama bagi Bapak Ibu PNS yang butuh sertifikatnya untuk kenaikan pangkat, ya, saya sarankan ikutilah webinar yang resmi dari Kemendikbud, ya.
supaya bisa terhitung angka kreditnya. Berikutnya mitra pembangunan. Mitra pembangunan itu adalah suatu lembaga yang memang bergerak untuk bidang pendidikan, yang mungkin membuat semacam workshop, memanggil atau mengundang Bapak Ibu guru-guru untuk diberikan pembinaan atau pelatihan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir adalah helpdesk, tempatnya untuk bertanya secara langsung jika ada permasalahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi karena kita memilih jalur mandiri, makanya kita harus belajar sendiri-sendiri. Dari mana kita memperoleh pelajaran itu? Dari yang tadi itu, melalui PNM, ada melalui komunitas belajar, ada melalui NSPB, ada melalui seri webinar, ada melalui mitra pembangunan, dan bisa melalui helpdesk. Ya, tapi kalau